Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Diakon Marlina David sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Penetua Mardiampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Diakon Nerna Tutiasi, Saudara Greselda Desmonda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari ini Minggu 26 Mei 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 waktu pukul 8.30 WIB jam 8:30 pagi. Sebagai berikut. Petugas mimbar, Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 2, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, Liturgus Ibu Diakon Nerna Tutiasi, Song leader Saudari Rizky Adelia dan Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Pemain keyboard atau musik Saudari Bethesda Monica. Liturgi tata ibadah Hari Pertanian GKE. Nas Alkitab pembacaan Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 10, Khotbah Markus pasal 4 ayat 1 sampai 9. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita Jumat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini. Pertama, dari SHM kolekte berjumlah Rp83.000. Dari Aprianto Erbayan persembahan syukur Rp100.000. Dari Merisa ulang tahun ke-61 tahun Rp200.000. Widya Kristiani ulang tahun ke-23 Rp100.000. Naomi Indasari ulang tahun ke-26 Rp150.000. Erena Mesila Apriani ulang tahun ke-17 Rp100.000. Nura Warni ulang tahun ke-54 Rp50.000. Berita kebaktian untuk ibadah rumah tangga lingkungan 1, 2, dan 3 kosong. Kedua, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak SPB yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 waktu pukul 18 atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Bapak Penetua Iin Ersanden. Pendeta pelayanan masih belum ada. Pemain musik Saudara Martino Lukas Unihin. Song leader Bapak Yeno Heldi. Nas Alkitab 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 28. Diundang bapak-bapak SPB warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut.
akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2024 waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat Gereja Betania Berimba. Petugas liturgus Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Pendeta pelayanan masih belum. Pemain musik Meisa, song leader Ibu Ni Putu Ayu. Nas Alkitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Diundang ibu-ibu SPPER warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. 4. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda SPRP, yaitu pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, waktu pukul 17 atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Berimba. Petugas liturgus Riri Chandra, doa syafaat Niki Putra Raya, doa persembahan Keisa Aristi Putri, pendamping pendeta Oktavianti STH, metode khotbah, pemain musik belum. Nas Alkitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 atau Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Diundang remaja pemuda SPPR warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah hari Minggu bentuk keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 27, bait yang pertama dan pada bait yang kedua. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serapim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kami undang bait kedua untuk ibu-ibu berdiri. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu.
Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 5. Mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirman-Lah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah dan jelas semangat meneruskan karya kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Kristus, agar hati kami senantiasa damai dan bergembira. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Dengan perikop Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457, bait 1 hingga yang kedua.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Nanti dalam pembacaan kita baca secara bergantian. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena pada kesempatan pagi yang indah ini kami boleh kembali Tuhan kumpulkan di rumah-Mu yang kudus ini. Kami memuji memuliakan Engkau. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dan perjalanan hidup yang kami hadapi ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bahkan Tuhan, saat ini kami juga rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melewati firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini, menguasai hati pikiran kami, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga setiap jemaat-Mu boleh memahaminya, baik jemaat Tuhan yang beribadah dari rumahnya masing-masing saat ini. Tuhan berkenan memberkati. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Kita baca secara bergantian Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 dengan judul percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu terkasih, dilahirkan kembali menjadi manusia baru, itu tema khotbah kita pada hari ini. Sosok yang bernama Nikodemus dalam bacaan kita hari ini bukanlah orang yang sembarangan. Ia adalah seorang pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi. Bahkan dalam ayat 10 disebutkan oleh Yesus bahwa Nikodemus ini adalah pengajar Israel. Artinya karena sosoknya yang bukan orang sembarangan, maka Nikodemus sebagai pemimpin agama Yahudi adalah orang yang sangat disegani, sangat dihormati di kalangannya. Namun Nikodemus di sini diceritakan kepada kita, ia berbeda dari orang-orang segolongan dirinya. Apa bedanya? Kalau kita melihat pada zaman Yesus waktu itu, orang-orang Farisi, para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ketika bertemu dengan Yesus bagi mereka itu suatu ancaman. Bahkan Yesus dicari oleh mereka untuk mereka berupaya mencobai dan mencari-cari kesalahan Yesus. Sehingga kita melihat, kalau kita membaca dalam kitab Injil ini, ada banyak cara upaya orang Farisi, orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi mencobai Yesus untuk menjatuhkan Dia. Tapi Nikodemus berbeda kalau kita membaca dalam teks yang kita baca tadi. Ia mencari Yesus.
ia mencari Yesus bukan dengan maksud tujuan untuk mencobai Yesus, atau bukan dengan tujuan untuk mencari-cari kesalahan Yesus, tetapi ia mencari Yesus dengan maksud mencari suatu ajaran yang belum dijangkaunya dalam pandangannya, yakni berbicara tentang realitas sorgawi. Artinya berbicara tentang keselamatan. Dan juga ia mencari Yesus karena ia penasaran. Karena Yesus pada saat itu banyak melakukan perkara-perkara mujizat. Dan Nikodemus tahu bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini itu bukan suatu kebetulan. Karena dikatakan dalam ayat yang kedua, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Sehingga inilah maksud dan tujuan. Nikodemus ingin berjumpa dengan Yesus. Nikodemus mencari Yesus. Dan kita melihat ketika ia ingin bertemu dengan Yesus, ia pun juga bertemu dalam nas ini pada waktu malam, di ayat yang kedua, di waktu yang malam. Kita dapat memahami di sini kenapa harus malam ia bertemu dengan Yesus. Karena ia tidak mau memunculkan kontroversi di kalangannya orang-orang Yahudi, dan tentu saja juga menjaga reputasinya pada saat itu sebagai pemimpin agama Yahudi. Dan saudara-saudara yang terkasih, perjumpaan ini kita melihat bukan suatu perjumpaan yang biasa-biasa saja. Perjumpaan ini istimewa, karena selain dia bertemu dengan Yesus, perjumpaannya dengan Yesus membuka cakrawala pemikirannya yang sangat-sangat berbeda dari ajaran-ajaran yang selama ini ia tahu tentang Taurat. Ia tahu sebagai pemimpin agama Yahudi dari kalangan orang Farisi. Dan dia bertemu dengan Yesus di sini. Yesus yang adalah anak Allah yang menghadirkan keselamatan bagi ciptaannya. Karena yang ia jumpai adalah Yesus yang bukan saja sebagai manusia dalam pandangan kasat mata pada saat itu, tetapi Yesus di situ adalah anak Allah yang menghadirkan keselamatan bagi ciptaannya. Di situ dipaparkan oleh Yesus tentang dirinya dalam ayat 14 sampai 21 dalam nas ini. Kenapa Yesus hadir di dalam dunia? Yohanes 3 ayat 16. Itu nas yang sangat populer, yang tentu kita semua pasti menghafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan ini Nikodemus mendapatkan kebenaran sejati tentang keselamatan dan tentang kehidupan yang semuanya itu bersumber dari Allah, yakni hidup yang kekal atau kehidupan yang tidak berada dalam penghukuman. Ayat 16, ketika setiap orang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang diungkapkan oleh Yesus di sini. Nah, karena itu keselamatan itu hanya dapat dimiliki bagi setiap orang yang menerima Yesus dan percaya Yesus, maka ia akan menerima hidup yang kekal. Dan kemudian Yesus mengatakan, setiap orang yang mau menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia pun juga harus mengalami kelahiran baru, dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Sehingga muncul satu pertanyaan Nikodemus yang ia pandang dalam pandangan secara logika. Bagaimana seseorang dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itu pandangan secara logika Nikodemus tentang kelahiran baru atau menjadi manusia baru. Sehingga Yesus mengatakan di sini,
dalam ayat yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini berbicara tentang baptisan. Baptisan itu penting sebagai tanda meterai seseorang untuk menerima kasih karunia kerajaan Allah itu. Dalam dikatakan di sini tidak dilahirkan dari air dan roh. Dan baptisan itu juga menandakan seseorang hidup baru, hidup baru. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ajaran Yesus kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali, menjadi manusia baru, mempunyai kaitan dengan ajaran Kristen tentang keselamatan, yakni keselamatan oleh karya Kristus. Keselamatan oleh karya Kristus bagi manusia harus melahirkan sosok manusia baru. Karya keselamatan itu merubah kita, merubah setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus melalui kelahiran kembali sebagai manusia baru. Bukan sesuatu yang baru ya, tetapi cara pandang, pikiran itu baru. Kalau manusianya tetap manusia yang sama, tetapi cakrawala berpikir, cara pandang itu baru. Seperti Nikodemus, Yesus mau katakan, jika engkau mau menerima hidup yang kekal, engkau jadi manusia baru. Engkau tetap sebagai Nikodemus, sebagai pribadi manusia Nikodemus, tetapi cakrawala pola pandang pikirnya itu baru. Bahkan juga konsep keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karya keselamatan itu merubah kita melalui kelahiran kembali sebagai peristiwa iman yang telah menerima keselamatan dan menjadikan kita bagian dari kerajaan Allah. Menjadi manusia baru merupakan respon kita sebagai orang-orang percaya yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus dan menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Menjadi pertanyaannya, bukankah kita saat ini sudah percaya kepada Yesus? Tetapi sungguhkah kita yang percaya ini benar-benar menjadi manusia baru? Kalau berbicara manusia baru berarti ada manusia lama. Manusia lama itu seperti apa? Manusia lama adalah manusia yang masih hidup dibelenggu oleh dosa. Tetapi manusia baru, benar-benar baru, ia tanggalkan manusia lama itu. Menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjadi manusia yang baru? Saya mencatat ada 3 hal bagaimana menjadi manusia baru kalau kita belajar dari teks Alkitab ini. Yang pertama, menjadi manusia baru adalah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya, sebagaimana yang dialami dan yang dilakukan oleh Nikodemus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia memahami apa yang sebelumnya dia tidak pahami, termasuk tentang konsep keselamatan. Karena itu Bapak Ibu, teruslah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu tekanan yang mau disampaikan kepada kita dalam nas ini. Teruslah mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Karena dengan perjumpaan kita dengan Tuhan, kita akan mengalami Kristus berkarya dalam hidup kita. Kita akan melihat apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita dan memahami maksud dan tujuan bagi kita. Dalam perjalanan hidup ini tentu ada banyak hal yang tidak kita pahami, termasuk peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Mungkin kita bertanya, apa ini Tuhan? Apa maksud ini Tuhan? Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka yakinlah kita akan memahami maksud dan tujuannya bagi kita.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menjadi manusia baru. Kita berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nikodemus, dia tidak hanya berpusat pada dirinya sendiri, tetapi dia berfokus kepada Allah. Dia rela meninggalkan belenggu kebiasaan pada saat itu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itu menjadi manusia baru harus rela untuk mau dibentuk, mau ditempa, untuk menjadi sosok yang lebih baik. Itu yang dilakukan oleh Nikodemus. Ia berbeda dari orang-orang segolongannya. Ia datang kepada Yesus dan perjumpaannya mengubah hidupnya. Meskipun tentu ada banyak yang harus, kenyataan realita kehidupan setelah perjumpaan ini pasti banyak hal pergumulan yang ia hadapi. Tetapi perjumpaan itu mengubahnya. Yang ketiga, bagaimana menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru berarti memiliki keberanian menyatakan apa yang diimani. Tidak malu dengan iman. Tidak malu dengan status iman yang baru itu. Nikodemus tampak dalam kisah-kisah selanjutnya kalau kita baca dalam pasal 7 dan pasal 19 dalam Injil Yohanes ini, pasal 19 ayat 39 sampai 42 menyatakan bahwa Nikodemus bertumbuh menjadi seorang yang berani menyatakan apa yang dia imani. Oh, dia orang Farisi, Bapak Ibu. Dia pemimpin Yahudi. Tetapi orang-orang Farisi Yahudi yang dulu berusaha menjatuhkan Yesus, oh dia tidak, dia membela Yesus. Dia berani menyatakan apa yang diimani. Rela untuk mengikut Tuhan, berani menyatakan kehendak Tuhan, sekalipun dia dikecewakan. Karena itu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki keberanian menyatakan apa yang kita imani? Tentunya di tengah-tengah dunia ini ada banyak tantangan. Bahkan juga ancaman-ancaman nyawa sekalipun karena iman kita. Karena itu kita belajar dari Nikodemus, memiliki keberanian menyatakan apa yang kita imani. Jangan malu menyatakan kita percaya kepada Yesus di tengah-tengah dunia ini. Jangan malu kita berdoa melipat tangan kita ketika kita berada di tempat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami dengar tidak sia-sia, tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi boleh masuk ke dalam relung hati kami yang paling dalam. Di sana ia berakar dengan kuat, bahkan melewati hidup kami, berbuah, menghasilkan buah yang lebat, melewati hidup kami yang melakukan kehendak Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar tidak saja cukup kami dalam status kami percaya beriman kepada Yesus,
tetapi kami tunjukkan keberimanan kami dengan menjadikan hidup kami sebagai manusia yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 1 minggu yang telah kami lewati, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami di setiap keadaan. Dan hari-hari yang akan kami lewati di masa yang akan datang, kami percaya Tuhan menuntun kami. Tuhan memelihara kami dan tidak meninggalkan kami berjalan sendiri. Bahkan Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami jalan keluar yang terbaik ketika kami menghadapi berbagai masalah, kekhawatiran, pergumulan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa pelanggaran kami. Kami ini manusia yang berdosa, yang sering menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami melewati tutur kata dan tingkah laku kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikan hidup kami, sehingga pada saat ini Engkau berkenan atas hidup kami, dan Engkau berkenan mendengarkan permohonan doa kami. Ya Tuhan, kami serahkan segenap keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan hadir menjadi tamu yang tetap di tengah-tengah keluarga. Tuhan hadir menolong menopang kami dalam melaksanakan peran kami di tengah-tengah keluarga. Bahkan Tuhan juga hadir memimpin kami untuk kami terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Ketika kami menjadi orang tua, kami boleh menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Ketika kami menjadi suami atau menjadi istri bagi anak-anak, menjadi orang tua bagi anak-anak, Tuhan menolong kami dalam melaksanakan peran kami dengan baik. Bahkan juga berkati anak-anak, baik yang masih kecil, menginjak remaja, para pemuda-pemudi. Tolonglah mereka ya Tuhan di masa muda mereka. Jauhkan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan yang hendak membawa mereka jauh daripada Tuhan, bahkan melakukan segala tindakan yang menyakiti hati orang tua. Pimpinlah anak-anak kami, generasi-generasi kami, cucu-cucu kami, agar roh Tuhan senantiasa hadir memimpin mereka, sehingga mereka tidak salah langkah, bahkan dapat menimbang-nimbang dan memilih mana yang baik dan tidak baik untuk mereka, yang berguna dan tidak berguna untuk mereka. Masa depan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Perjuangan-perjuangan mereka dalam pendidikan pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Diberikan yang terbaik, semangat belajar, kepintaran, bertekun untuk meraih cita-cita. Bapa di sorga, kami serahkan juga jemaat-Mu dimanapun berada, persekutuan jemaat, terkhusus persekutuan jemaat di GKI Barimba ini. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, tiap keluarga rumah tangganya masing-masing. Demikian juga ya Bapa, kami boleh senantiasa melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Kami berdoa juga bagi para hamba-hamba-Mu yang melayani jemaat-Mu. Tuhan pakai kami para pendeta, Tuhan pakai para penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, petugas pemain musik, sound system, multimedia, song leader, dan siapapun yang terlibat, koster gereja, yang terlibat melayani Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pelayanan yang kami lakukan. Semuanya boleh menjadi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap penata layanan yang ada di gereja-Mu, baik itu tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat,
melewati program-program pelayanan dan pembangunan. Biarlah semuanya yang telah disepakati melewati sidang-sidang resort, sinode maupun juga jemaat, semua dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga warga jemaatmu turut mendukung setiap pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat. Baik itu dukungan dana, tenaga maupun pikiran. Juga jemaat Tuhan yang dengan penuh sukacita rela hati memberikan persembahan syukurnya, kolekte dan lain sebagainya. Bahwasanya dengan memberi tidak berkekurangan. Tetapi berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Sebab Tuhan sumber segala berkat. Sehingga jemaat Tuhan boleh hidup dalam kelimpahan. Bahkan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan jemaatmu yang dalam keadaan sakit. Tuhan hadir menolong menopang mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur. Kami berdoa juga bagi jemaatmu yang bersyukur, bersuka cita atas ulang tahun kelahiran pada bulan ini. Kami berdoa bagi Ibu Merisa yang berulang tahun ke-61, bagi Widya Kristiani yang berulang tahun ke-23, bagi Naomi Indahsari yang berulang tahun ke-26, bagi Erena Meisila Apriani yang berulang tahun ke-17, dan bagi Nurawarni yang berulang tahun ke-54. Mereka bersyukur karena pertambahan usia ini adalah anugerah Tuhan. Kami doakan mereka semakin bertambah berkat Tuhan, hikmat Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Tuhan juga beri kesuksesan dan keberhasilan dalam cita-cita, impian, dan harapan mereka. Sehingga di tahun-tahun yang akan datang juga mereka masih diberikan oleh Tuhan kesempatan menikmati pertambahan usia. Karena berkat Tuhan senantiasa mengiringi hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Juga kami berdoa untuk keadaan dunia ini. Kami berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin kami. Engkaulah yang maha mengetahui apa yang terjadi dalam keadaan sekitar kami. Diberkatilah ya Tuhan keadaan kami ini. Berikanlah rasa aman, rasa nyaman di mana kami tinggal dan berada. Pulihkanlah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Demikian juga kami menjadi milik kepunyaan Tuhan yang senantiasa membawa damai dan sukacita. Diberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas pengantar persembahan terambil dari firman Tuhan 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ke-8. Yang bunyinya demikian. Encamkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu
dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih pernyataan Tuhan, kami selamat dan memperoleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami Tuhan, terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar kami menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan bersukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat mempergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nomor 216 bait 1 dan seterusnya hingga persembahan selesai dikumpulkan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bait ketiga. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku
Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekian banyak orang percaya dari segala masa ke tempat mengingkarkan pengakuan iman Kristen kita. Setelah selesai kita menyanyikan 3 kali haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar.